Uzbekistan ini saudara-saudara belum pernah kalah. Uzbekistan ini saudara-saudara mencetak 12 gol dari 4 pertandingan Piala Asia U23 kali ini. Mereka selalu clean sheet saudara-saudara. 3 pertandingan grup dan 1 pertandingan perempat final. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, kemarin Korea Selatan itu juga selalu menang. 3 pertandingan selalu menang, clean sheet, mencetak banyak gol dan akhirnya dihentikan Indonesia. Nah, semoga kali ini juga. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, negara api. Dan sekitarnya. Semuanya akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi saudara-saudara, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah perempat final yang mendebarkan, yang dramatis bagi Indonesia, pertandingan semifinal akan segera digelar tanggal 29 April saudara-saudara, hari Senin malam. Hari Senin malam pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Stadion yang sama seperti yang kemarin Indonesia mengalahkan Australia, mengalahkan Yordania, dan mengalahkan Korea Selatan. Stadion yang sama saudara-saudara. Dan sama pula ya waktu Piala Asia senior ketika kita mengalahkan Vietnam. Stadionnya sama. Itu tanggal 29 hari Senin malam. Lawan kita adalah Uzbekistan. Uzbekistan berhasil lolos ke final, ke semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi. Arab Saudi adalah juara bertahan. Juara 2022 waktu itu turnamennya digelar di Uzbekistan dan mereka mengalahkan Uzbekistan. Jadi Uzbekistan berhasil revenge, berhasil balas dendam. Dan yang hebat, yang luar biasa dari Uzbekistan ini adalah saudara-saudara, mereka belum pernah kalah. Bukan hanya belum pernah kalah saudara-saudara, mereka selalu clean sheet. Luar biasa saudara. 3 pertandingan grup mereka mengalahkan Malaysia 2-0, mengalahkan Kuwait 5-0, mengalahkan Vietnam 3-0. 2 negara Asia Tenggara itu mereka kalahkan. Kemudian di di perempat final kemarin mereka mengalahkan Arab Saudi 2-0 saudara-saudara. Jadi total ada 12 gol yang dihasilkan oleh para pemain asuhan Timur Kapatse. Namanya Timur Kapatse ya pelatihnya. Ini dulu mantan pemain Uzbekistan di tahun 1990-an lah. 1990-an pertengahan akhir sampai awal 2000-an. Pemain bagus dulu itu, legenda. Legenda di sepak bola Uzbekistan. Nah itu saudara-saudara luar biasa saudara-saudara. Bayangin 4 pertandingan 12 gol dan clean sheet, clean sheet, clean sheet. Selalu, dan jangan lupa dari 12 gol itu semua dihasilkan oleh 10 pemain. 10 pemain saudara-saudara, luar biasa, luar biasa. 10 pemain dengan 2 pemain diantaranya itu mencetak masing-masing 2 gol. Wah, jadi ini membuktikan bahwa kolektivitas Uzbekistan itu luar biasa. Mereka bisa mencetak gol dari pemain yang mana saja. Tidak bertumpu kepada 1 atau 2 pemain, tetapi merata saudara. Kualitasnya merata, kemampuan mereka merata, dan ini adalah tim yang amat sangat bagus. Pemain Uzbekistan yang mencetak gol di Piala Asia U23 kali ini saudara-saudara itu seperti misalnya nih ya, saya sebutin aja ya, namanya agak susah tapi Alibek Davronov, kemudian Kojimat Erkinov, Jasurbek Jaladidinov, Ruslanbek Ziyanov, Makamakodir Kamaraliev, kemudian ada Dior Kolmatov, Ulubek Kosimov, dan Umaralai Monaliev. Itu mereka mencetak masing-masing 1 gol. Sementara pemain yang mencetak masing-masing 2 gol adalah Kusayin Nurchaev dan Uliser
Odilov. Wah, itu mereka mencetak 12 gol. Dan gawang mereka sama sekali masih perawan. Ini membuktikan sekali lagi, saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa ini berarti Uzbekistan itu permainannya kolektif. Kolektivitasnya tinggi. Kualitas antara pemain utama, tim inti dengan tim cadangan itu rata. Merata, saudara-saudara. Merata. Permainannya juga tidak tergantung kepada 1, 2, 3, 4 pemain. Semua pemain bisa menjadi pencetak gol. Semua pemain bisa menjadi defender. Buktinya clean sheet. Clean sheet itu tidak hanya berkat kiper, tetapi juga berkat defender yang bagus, berkat holding midfielder yang bagus, berkat pemain sayap yang bagus semua. Jadi ini membuktikan kolektivitas permainan Uzbekistan ini luar biasa dan layak mendapatkan apresiasi, saudara-saudara. Luar biasa, luar biasa. Lain yang cukup menarik adalah, saudara-saudara, mereka punya sekitar 5 atau 6, saya lupa, pemain senior, pemain tim nasional senior Uzbekistan yang dibawa ke Piala Asia U23 yang sudah punya caps di level senior. Sama dengan Indonesia lah. Kalau Indonesia punya 10, kalau Uzbekistan punya 5, saudara-saudara. Punya 5 pemain senior mereka. Berarti kan ini pemain yang cukup pengalaman juga, sama seperti itu. Mereka itu seperti misalnya si Abdulfokit Nematov, kemudian Abdul Qadir Kusanov, Dior Kolmatov, Kosimat Erkinov, dan Abosbek Faizulaev. Ini adalah 5 pemain U23 yang sudah punya caps di level senior. Itu berarti mereka cukup pengalaman, punya jam terbang yang tinggi, dan sangat berpengaruh. Ya, sama seperti Indonesia dengan menggunakan 10 pemain senior. 10 pemain atau 9 pemain yang ikut Piala Asia 2023 kemarin, sudah. Selain itu, saudara-saudara, Timur Kapadze, pelatihnya Uzbekistan ini juga memanggil 5 pemain jebolan Piala Dunia U20 2023 kemarin, saudara-saudara. Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya digelar Indonesia, kemudian karena ada kontroversi Israel, dipindah ke Argentina. Mereka itu pemain-pemainnya itu, saudara-saudara, seperti Zafar Murad, Abdul Rakhmatov, kemudian Abdul Qadir Kusanov, Mahmud Makamajunjonov, kemudian Abosbek Faizulaev, dan Umarali Rakhmonaliev. Dan saudara-saudara, kalau mau tahu, saudara-saudara, Uzbekistan U20 itu ketika Piala Dunia U20 di Argentina tahun 2023 itu tampil lumayan, saudara-saudara. Pertandingan pertama itu mereka memang dikalahkan oleh Argentina, saudara-saudara. Mereka waktu itu kalau nggak salah tergabung di grup A bersama Argentina. Mereka kalah, saudara-saudara. Tetapi di pertandingan kedua mereka mampu menahan imbang New Zealand. New Zealand itu Selandia Baru, kemudian mengalahkan Guatemala dan lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara. Lolos ke babak 16 besar, tetapi sayangnya, saudara-saudara, di babak 16 besar mereka kalah oleh Israel. Israel kalah 0-1, saudara. Tipis sekali, saudara-saudara. Dan Israel ini uniknya nanti juga akan tampil di Olimpiade. Jadi kalau Uzbekistan Indonesia itu nanti bisa lolos ke Olimpiade, ya bisa jadi ketemu Israel lagi. Uzbekistan ini, saudara-saudara, ya sama seperti halnya Shin Tae-yong, pelatih Indonesia, maupun pelatih Korea Selatan kemarin, Hang Sun-won itu, saudara-saudara, itu juga termasuk pelatih yang cukup fleksibel, pelatih modern, yang fleksibel, yang bisa menempatkan taktik dan strategi sesuai kebutuhan, sesuai lawan. Biasanya, saudara-saudara, Uzbekistan itu akan bermain dengan 4-2-3-1 bisa mereka, 3-4-3 bisa, 4-3-3 bisa, 4-4-2 bisa. Itu fleksibilitas mereka. Biasanya mereka bermain dengan cara seperti itu. Kemudian biasanya juga, ini biasanya ya, pemain-pemain seperti nomor 19 itu, saudara-saudara, itu pemain yang sangat berbahaya. Si Kusain Nurchaev itu yang mencetak 1 gol ketika melawan Arab Saudi, dan dia total sudah mencetak 2 gol. Itu juga pemain yang sangat-sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya dan harus diwaspadai. Kemudian si Uliser Odilov itu juga berbahaya, saudara-saudara. Pemain yang harus diwaspadai. Kemudian di lini belakang juga barisan pertahanan Uzbekistan itu juga sangat-sangat bagus. Kiper mereka juga bagus, saudara-saudara. Kiper mereka bagus. Pertahanan mereka, lini tengah mereka itu juga solid.
solid sekali. Mereka sangat, apa ya, kalau menurut saya itu simultan. Jadi kalau ada satu gangguan yang masuk ke situ, pemain lain itu akan membantu, akan menolong. Kemudian ketika mereka melakukan serangan, mereka itu cepat mainnya, cepat sekali, cepat sekali. Waktu melawan Arab Saudi, waktu melawan Vietnam, waktu melawan Malaysia, itu mereka cepat. Bermain sangat cepat, sangat lincah, dan umpan-umpan mereka itu selalu efektif dan efisien. Wah, itu yang membuat saya agak sedikit khawatir. Yang sebenarnya hampir sama cara bermain Uzbekistan ini, hampir sama dengan Jepang. Mereka berusaha untuk mendominasi, berusaha untuk memball possession-kan, berusaha untuk menguasai ball possession, berusaha untuk mendikte permainan. Tetapi bedanya kalau Jepang itu dia agak santai sekali mainnya, tetapi umpan-umpannya bagus. Sementara Uzbekistan ini, dia walaupun ball possession, dia mainnya cepat dan benar-benar agresif, saudara-saudara. Agresif, semua pemain bisa menyerang, semua pemain bisa mencetak gol, semua pemain bertahannya bagus sekali. Bahaya ini pemain. Yakin saudara-saudara, banyak pengamat, banyak media, banyak orang-orang di luar sana ya, di luar Indonesia ini ya, di luar Indonesia, mungkin di luar Asia Tenggara lah, itu yang meyakini Uzbekistan akan bisa tampil di final menghadapi Jepang. Itu prediksi banyak orang. Prediksi semuanya memprediksi Uzbekistan akan bisa mengalahkan Indonesia. Ada yang memprediksi kemenangan mudah, ada yang memprediksi kemenangan susah, ada yang memprediksi imbang, kemudian extra time, adu penalti. Tetapi intinya banyak yang mengunggulkan Uzbekistan akan lolos ke final. Kemudian di sebelah sana Jepang akan diunggulkan mengalahkan Irak. Tetapi saudara-saudara harus ingat, sepak bola itu bukan matematika, bukan ilmu pasti, bukan sains, bukan hitung-hitungan yang 1 tambah 1, 2. Bukan, saudara-saudara, bukan. Dan sejarah selalu mencatat di sepak bola itu selalu ada kejutan. Selalu ada kejutan. Jadi, prediksi orang boleh-boleh saja memprediksi Uzbekistan akan bisa mengalahkan itu. Tetapi, fakta di lapangan nanti akan berkata lain. Indonesia sudah membuktikannya saat melawan Australia. Indonesia sudah membuktikannya saat melawan Jordania. Indonesia sudah membuktikannya waktu melawan Korea Selatan. Itu membuktikan bahwa Indonesia itu bukan tim yang kaleng-kaleng. Dengan mayoritas pemain muda yang sudah berpengalaman di level senior, yaitu sama dengan Uzbekistan ini. Saya punya keyakinan Indonesia akan bisa mengejutkan lah. Bahkan ini saudara-saudara, feeling saya itu bisa jadi finalnya adalah Indonesia melawan Irak. Bisa jadi saudara-saudara, siapa tahu. Siapa tahu, sepak bola itu sekali lagi bukan ilmu yang bisa diramal dengan pasti, bukan. Siapa yang bisa menduga Atalanta mengalahkan Liverpool 3-0 di Anfield? Siapa yang menduga? Siapa yang menduga Liverpool mampu mengalahkan Barcelona 4-0 setelah kalah 0-3 di Camp Nou, kemudian balas di Anfield? Tidak ada. Ini sepak bola, saudara-saudara. Segala kemungkinan masih ada. Dan kalau melihat tren, kemudian semangat, spirit, dan daya juang para pemain Indonesia, saya punya keyakinan ya setidaknya hasil seperti waktu melawan Korea Selatan, kemudian 90 menit imbang, kemudian extra time dan adu penalti itu bisa saja, kemungkinan bisa terulang lagi. Saudara-saudara, sayangnya ini sayang sekali ya, saat menghadapi Uzbekistan, Indonesia itu tidak akan bisa menggunakan Rafael Strike. Rafael Strike tidak akan bisa main, saudara-saudara. Rafael Strike tidak akan bisa main, pemain berusia 21 tahun dari ADO Den Haag itu tidak akan bisa bermain karena dia mendapatkan akumulasi kartu kuning. Dia mendapatkan 2 kartu kuning. Kartu kuning terbaru kemarin waktu pertandingan melawan Korea Selatan. Itu dia dapat kartu kuning sehingga dia dipastikan akan absen di semifinal. Tetapi itu bagus nanti kalau Indonesia bisa sampai ke final, itu berarti Rafael Strike akan putih akan bisa main di final. Tetapi nggak usah mikir final lah, kita mikir semifinal dulu. Nah, tanpa Rafael Strike ini bagaimana, saudara-saudara? Kemungkinan Ramadan Sananta akan diberi kepercayaan bermain dari menit pertama. Nah, kemungkinan itu, saudara. Saya tidak melihat Sintayong harus mengubah skema. 3-4-3 tetap harus dilakukan. Mungkin agak variasi sedikit, karena Uzbekistan lawan yang bagus, mungkin agak perkuat lini tengah. Bisa saja dengan 3-6-1, Ramadan Sananta sendirian di depan, atau 3-4-2-1. Nah, itu lebih masuk akal, lebih bagus lah. Karena Ramadan Sananta ini punya kecepatan, dia bisa berduel sendirian di depan, dia petarung yang tangguh, pejantan tanggung. Pejantan tangguh, dia
pemain yang bisa berduel, dia berani, dia ngotot, dia beri kesempatan. Itu dia berani duel. Itu salah satu strategi yang bisa dilakukan. Kemudian perkuat lini tengah dan lini belakang. Itulah yang menurut saya harus dilakukan, karena kalau melihat agresivitas Uzbekistan dan ketajaman para pemain Uzbekistan, ya memang kita harus lebih sabar. Harus lebih sabar, tidak usah berusaha untuk mendominasi lapangan, tidak usah berusaha untuk mendominasi permainan, tetapi bermain lebih sabar. Sabar aja dulu, sabar menunggu pemain Uzbekistan melakukan kesalahan, baru kita lakukan serangan balik cepat, serangan yang mematikan ke jantung pertahanan Uzbekistan. Depan saudara, untuk lini tengah saudara-saudara, lini tengah saya rasa Nathan Chuaon dan Ivar Zener adalah duet dua pemain dua pemain Hindia Belanda, Nederland Indi yang tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah duet yang menurut saya sangat bagus, sangat bagus. Mark Klok bisa terancam, saudara-saudara. Maka bisa, ya memang sudah terancam, Kemudian Sandy Walsh, Sen Patinama kalau tidak bermain bagus ya bahaya. Ini duet yang sangat bagus. Ini kombinasi keduanya itu sangat bagus. Ivar Zener mampu mendikte permainan dengan bagus, mendistribusikan bola dengan lancar. Sementara Nathan Chuaon bertindak sebagai gelandang jangkar, sebagai gelandang bertahan, sebagai holding midfielder yang benar-benar keren, saudara-saudara. Sementara dua pemain ini nanti akan ditunjang oleh wingnya. Pratama Arhan mungkin akan tetap diberi kesempatan main. Tetapi yang di kanan ini bisa saja Fajar Fatur Rahman, bisa juga Rio Fahmi. Kemudian saudara-saudara, kemudian di belakangnya Justin Hubner, Justin Hubner dan Rizky Ridho masih bisa bermain. Kemudian mungkin Komang, antara Komang atau Ferrari. Tetapi saya lebih cenderung memilih Komang, saudara-saudara. Saya lebih cenderung memilih Komang untuk bertrio, trisula bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kenapa? Karena Ferrari ini kadang agak sering meleset, saudara-saudara. Sering meleset ketika melakukan pengawalan. Sering melakukan kesalahan sendiri yang tidak perlu, dan ini terlalu beresiko nanti kalau menghadapi Uzbekistan. Dan terbuktikan waktu melawan Korea, Ferrari diparkir digantikan oleh Komang. Ferrari baru masuk di babak kedua ketika Komang mungkin tenaganya sudah habis. Nah, menurut saya starting line up-nya bisa memainkan Komang di situ. Sementara Hernando Emi Martinez itu tetap harus di belakang menjaga gawang. Dan yang saya pesan kepada Hernando itu jangan sombong lah, jangan besar kepala, tetap menginjak bumi, nggak usah bikin celetukan ya yang aneh-aneh ya. Kalau selebrasi kayak Emi Martinez oke lah, tetapi kalau bikin komentar-komentar yang nggak produktif nggak usah. Karena ini bahaya kalau kamu terlalu banyak terlena, terlalu sombong, terlalu puas dengan kemenangan melawan Korea Selatan, saudara-saudara. Jadi ini kemungkinan tim yang akan ditampilkan melawan Uzbekistan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Dari London sampai Istanbul, dari San Francisco sampai New York, saudara-saudara. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbicarakan tentang fakta-fakta seputar Uzbekistan, tentang prediksi pertandingan melawan Uzbekistan, tentang calon lawan yang akan dihadapi, tentang bagaimana Indonesia akan bermain menghadapi Uzbekistan, saudara-saudara. Yang pasti sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, ini adalah pertandingan yang berat. Bahkan mungkin saja jauh lebih berat, saudara-saudara. Jauh lebih berat karena Uzbekistan ini punya sejumlah rekor, punya sejumlah catatan, punya sejumlah statistik, punya sejumlah fakta yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala, saudara-saudara. Bikin geleng-geleng pertama. Bayangin, 3 pertandingan grup mereka sapu bersih, mereka selalu menang. Plus pertandingan perempat final mereka lewati selalu 90 menit. Sikat semua, 12 gol, saudara-saudara. 12 gol dan clean sheet. Dari 12 gol itu 10 pemain mencetak gol. 2 pemain masing-masing mencetak 2 gol. Wah, jadi keren, saudara-saudara. Jadi ada 10 pemain
mencetak 12 golnya Uzbekistan itu, saudara-saudara. Kemudian Uzbekistan juga diperkuat, setidaknya ada 5 atau berapa pemain senior, pemain yang punya caps di level senior, sudah berpengalaman. Mereka juga diperkuat oleh beberapa jebolan Piala Dunia U20 2023, saudara-saudara. 2023 Piala Dunia U20 itu di Argentina, dan Uzbekistan ketika itu mampu mencapai babak 16 besar. Ini adalah pemain-pemain muda yang bagus, yang punya masa depan bagus. Dan Uzbekistan, jangan lupa, mereka juga pernah menjuarai turnamen ini, saudara-saudara. Uzbekistan pernah menjuarainya pada tahun 2018, dan pada tahun 2022 mereka adalah finalis, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, sepak bola bukan matematika. Sepak bola bukan ilmu pasti. Peluang Indonesia untuk mengalahkan Uzbekistan tetap terbuka. Makanya saya katakan, jangan-jangan ini ya. Finalnya nanti adalah Indonesia melawan Irak. Jangan-jangan ini ya. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar, normal kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di mana lagi ya? Ya ada di mana-mana lah, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!